Sahabat yang terkasih, pernahkah Anda merasa cemas, takut, atau sedih karena sesuatu yang terjadi di luar kendali Anda? Penderitaan adalah bagian alami dari kehidupan manusia. Namun, Sang Buddha mengajarkan bahwa ada 3 rahasia yang dapat membantu kita melepaskan diri dari beban penderitaan dan menemukan kedamaian sejati. 3 rahasia ini adalah anicca, dukkha, dan anatta. Mari kita pelajari bersama ketiga konsep mendalam ini dengan cara yang sederhana dan mudah dipahami. Pertama, anicca atau ketidakkekalan, yaitu segalanya berubah. Mari sejenak kita arahkan pandangan pada keindahan alam di sekitar kita. Perhatikan bunga yang sedang mekar. Betapa indah dan menawan warnanya. Betapa harum semerbak aromanya. Namun, pahamilah, keindahan itu tidak abadi. Beberapa hari lagi, kelopak-kelopaknya akan mulai layu. Warnanya akan memudar, dan akhirnya ia akan gugur kembali ke bumi. Sama halnya dengan ombak di lautan. Amatilah bagaimana ombak itu datang bergulung-gulung, menghantam pantai dengan penuh tenaga, lalu surut kembali ke tengah lautan. Tak pernah ada ombak yang sama. Setiap ombak adalah unik dan hanya sesaat. Fenomena alam ini adalah cerminan dari kehidupan kita sendiri. Tubuh kita, perasaan kita, pikiran kita, semuanya tidaklah kekal. Ingatkah Anda saat masih kecil? Tubuh Anda mungil dan lincah. Pikiran Anda dipenuhi dengan rasa ingin tahu, dan perasaan Anda begitu polos dan tulus. Namun, seiring berjalannya waktu, tubuh Anda tumbuh dan berubah. Pikiran Anda dipenuhi dengan berbagai pengalaman dan pengetahuan, dan perasaan Anda pun menjadi lebih kompleks. Semua ini adalah bukti nyata dari anicca atau perubahan. Hukum ketidakkekalan berlaku bagi segala sesuatu yang berkondisi. Tidak ada satupun yang dapat kita genggam erat-erat, karena semuanya akan berubah, cepat atau lambat. Namun, seringkali kita lupa akan kebenaran ini. Kita terikat pada hal-hal yang kita anggap berharga, baik itu harta benda, hubungan, atau bahkan identitas diri kita. Kita takut kehilangan, kita takut berubah, dan kita berusaha mati-matian untuk mempertahankan segala sesuatu agar tetap sama. Tetapi, sahabat-sahabat sekalian, perjuangan melawan perubahan adalah perjuangan yang sia-sia. Semakin kita berjuang, semakin kita menderita. Seperti seorang yang berusaha menahan ombak dengan tangan kosong. Kita hanya akan kelelahan dan terluka. Dengan memahami anicca, kita dapat belajar untuk melepaskan keterikatan kita pada hal-hal yang bersifat sementara. Kita dapat belajar untuk menghargai setiap momen, setiap pengalaman, tanpa perlu takut kehilangan. Kita dapat belajar untuk menerima perubahan sebagai bagian alami dari kehidupan. Dan tidak lagi terjebak dalam kesedihan atau kekecewaan saat sesuatu yang kita cintai berubah atau hilang. Dengan melepaskan keterikatan, kita akan menemukan kedamaian dan kebahagiaan sejati. Kita akan menyadari bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada kepemilikan atau pencapaian, tetapi pada penerimaan dan pelepasan. Yang kedua,
duka, atau ketidakpuasan, atau penderitaan. Sahabat yang terkasih, mari kita merenungkan sejenak tentang penderitaan. Sebuah kenyataan yang tak dapat dipungkiri dalam kehidupan ini. Kita semua pernah merasakan sakitnya luka fisik, pedihnya hati yang terluka, dan getirnya kekecewaan yang mendalam. Sang Buddha, dengan kebijaksanaannya yang tak terhingga, mengajarkan bahwa ada lapisan penderitaan yang lebih halus, yang seringkali tersembunyi di balik lapisan-lapisan kebahagiaan semu. Penderitaan yang dimaksud adalah ketidakpuasan yang tak pernah terpuaskan. Sebuah rasa haus yang tak pernah terobati. Kita semua pernah merasakan, bukan? Ketika kita menginginkan sesuatu, hati kita dipenuhi dengan harapan akan kebahagiaan yang akan datang. Kita membayangkan betapa indahnya hidup kita nanti jika keinginan itu terpenuhi. Namun, ketika keinginan itu akhirnya tercapai, kebahagiaan yang kita rasakan ternyata hanya sesaat. Segera setelah itu muncul keinginan baru, dan kita kembali terjebak dalam lingkaran pengejaran yang tak pernah berakhir. Sang Buddha menyebutnya lingkaran ini sebagai roda samsara, sebuah roda penderitaan yang terus berputar tanpa henti. Kita terus berlari mengejar kebahagiaan, namun tak pernah benar-benar menemukannya. Kita seperti orang yang haus di tengah padang pasir, yang terus mencari air, namun hanya menemukan fata morgana. Namun, sahabat-sahabat sekalian, jangan berputus asa. Sang Buddha tidak hanya menunjukkan kepada kita masalahnya, tetapi juga memberikan solusinya. Beliau mengajarkan bahwa dengan memahami duka, kita dapat melepaskan diri dari lingkaran penderitaan ini. Kita dapat belajar untuk melihat keinginan kita dengan lebih jernih, memahami bahwa kebahagiaan sejati tidak terletak pada pemenuhan keinginan yang tak pernah puas, melainkan pada penerimaan dan pelepasan. Dengan memahami duka, kita dapat belajar untuk menghargai apa yang kita miliki saat ini, bukan terus-menerus menginginkan lebih. Kita dapat belajar untuk menikmati setiap momen, setiap pengalaman, tanpa terjebak dalam harapan atau ketakutan akan masa depan. Kita akan menemukan kebahagiaan yang lebih abadi, yang berasal dari dalam diri kita sendiri, bukan dari hal-hal eksternal yang selalu berubah. Sahabat-sahabatku, marilah kita bersama-sama melepaskan diri dari roda samsara. Mari kita belajar untuk hidup dengan penuh kesadaran, menghargai setiap momen, dan menemukan kebahagiaan sejati yang ada di dalam diri kita. Yang ketiga, anatta atau tanpa diri. Sahabat-sahabat yang terkasih, di tengah sibuknya kehidupan, pernahkah Anda berhenti sejenak dan bertanya pada diri sendiri, siapakah aku? Pertanyaan ini mungkin terdengar sederhana, namun jawabannya menyimpan kedalaman yang luar biasa. Sang Buddha dengan kebijaksanaannya yang tak terhingga mengajarkan bahwa tidak ada aku yang tetap dan abadi dalam diri kita. Tubuh kita yang kita anggap sebagai aku terus mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Sel-sel tubuh kita mati dan digantikan oleh sel-sel baru. Kulit kita mengelupas dan beregenerasi. Rambut kita tumbuh dan rontok. Bahkan pikiran dan perasaan kita pun tidak pernah diam. Selalu berubah dari satu momen ke momen berikutnya. Jika kita amati dengan seksama, tidak ada satupun bagian dari diri kita yang dapat kita pegang sebagai aku yang sebenarnya. Seperti sungai yang terus mengalir,
segala sesuatu dalam diri kita adalah proses yang terus berubah. Namun, pikiran kita seringkali tertipu oleh ilusi aku yang terpisah dan permanen. Kita menciptakan identitas diri berdasarkan pada tubuh, perasaan, pikiran, dan pengalaman kita. Kita melekat pada identitas ini, menganggapnya sebagai diri kita yang sebenarnya. Sang Buddha menyebut ilusi aku ini sebagai ego. Ego inilah yang sering menjadi sumber konflik dan penderitaan. Kita merasa tersinggung ketika identitas kita dikritik. Kita merasa cemas ketika identitas kita terancam. Dan kita merasa sedih ketika identitas kita hilang. Namun, melalui praktek meditasi vipassana, kita dapat belajar untuk melihat ego sebagai apa adanya, yaitu sebuah ilusi. Kita dapat melihat bahwa tidak ada aku yang terpisah dan permanen, melainkan hanya kumpulan dari proses-proses yang terus berubah. Dengan memahami anatta, kita dapat melepaskan diri dari belenggu ego. Kita tidak lagi terjebak dalam drama kehidupan yang diciptakan oleh ego. Kita dapat melihat diri kita sebagai bagian dari keseluruhan, terhubung dengan semua makhluk hidup di alam semesta. Pahamilah tentang anatta, membawa kita pada kedamaian sejati. Sebuah kedamaian yang tidak bergantung pada kondisi eksternal. Kita tidak lagi mencari kebahagiaan di luar diri kita. Karena kita menyadari bahwa kebahagiaan sejati ada di dalam diri kita sendiri, dalam kesadaran murni yang melampaui ego. Sahabat-sahabatku, anicca, dukkha, dan anatta adalah 3 rahasia Buddha yang dapat membantu kita hidup tanpa beban. Dengan memahami ketiga konsep ini, kita dapat melepaskan diri dari keterikatan, keinginan yang berlebihan, dan ego yang membelenggu. Kita dapat menemukan kedamaian sejati, kebahagiaan abadi, dan welas asih yang tulus terhadap semua makhluk. Sebagai penutup, saya ingin mengajak Anda untuk mengingat satu hal. Apa yang dimaksud dengan anicca? Silakan tulis jawaban Anda di kolom komentar. Salam penuh kesadaran.